warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tusobihah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, di sini saya akan share pengalaman saya selama perkuliahan micro teaching. Menurut saya pengalaman yang paling berkesan saat perkuliahan micro teaching itu adalah ketika saya praktek mengajar itu dinilai oleh teman-teman saya, dinilai menggunakan Google Form atau dinilai secara langsung ketika saya sudah selesai micro teaching. Dan juga menurut saya ketika saya tahu bahwasannya praktek mengajar itu juga ada tata caranya, seperti kayak saat berdoa guru itu sebaiknya duduk, guru itu menanyakan persepsi, guru itu menanyakan pembelajaran yang dilakukan minggu lalu dan lain sebagainya. Nah, kelebihan yang saya punya mungkin adalah saya bisa membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, dan saya juga berusaha untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik agar peserta didik itu dapat cepat menangkap apa yang saya sampaikan. Terus juga setiap ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, kekurangan saya adalah ketika saya belum bisa memanajemen waktu atau mengelola waktu dengan baik. Saya masih amatir terhadap pengelolaan waktu. Artinya saya belum bisa mengelola waktu dengan baik. Saya belum bisa mengedepankan mana yang penting dulu antara tugas, perkuliahan, mengajar, dan juga organisasi. Dan ketika semuanya itu deadline-nya sama, nah saya bingung. Jadi menurut saya itu kelemahan saya belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Terus dan juga saya melaksanakan micro teaching ini pada tanggal 6 April 2026. 6 April 2026. Nah, di sini tidak ada catatannya karena memang saat itu ibu dosen masih ada kendala di luar sehingga tidak bisa tidak bisa memantau micro teaching secara langsung, tapi memantau lewat recording dari ruangan micro teaching tersebut. Nah, ini juga ada bukti bahwasannya saya melaksanakan micro teaching. Terus evaluasi dari diri saya adalah ketika saya itu diberi masukan oleh teman saya kayak kamu jangan grogi gitu. Nah, itu mungkin juga menjadi semangat bagi saya bahwasanya untuk kedepannya saya itu tidak grogi lagi saat melaksanakan micro teaching atau saat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, perubahannya yang saya amati, nah kebetulan saya juga sudah mengajar di salah satu TPQ di lingkungan saya. Nah, saat teman saya memberikan umpan balik tersebut, saya akhirnya kayak belajar terus bagaimana sih agar saya itu tidak merasa gugup, tidak merasa grogi ketika saya mengajar. Nah, saya akhirnya menemukan solusinya bahwasanya saat kita melaksanakan proses pembelajaran, saya itu harus menguasai materi dulu. Nah, ketika saya sudah menguasai materi, saya percaya diri untuk menyampaikan hal tersebut, dan juga itu salah satu perubahan saya. Untuk pelajaran penting yang diperoleh saat micro teaching itu adalah ya ketika saya tahu bahwasanya menjadi guru itu tidak hanya menyampaikan suatu materi saja, akan tetapi juga terdapat tata cara tertentu saat melaksanakan proses belajar mengajar. Contohnya seperti tadi kayak guru sebaiknya dalam posisi duduk ketika proses berdoa atau ketika sedang dalam keadaan berdoa. Terus juga guru menyiapkan persepsi dan lain sebagainya. Terus rencana pengembangan diri saya adalah saya mungkin akan mencari pengalaman-pengalaman yang ada di luaran sana dan juga mengikuti workshop atau seminar terkait dengan proses belajar mengajar saya ini. Oke, langkah kedepannya juga saya akan mengembangkan potensi saya akan melaksanakan dengan baik apa yang telah saya pelajari di dalam micro teaching ini. Kurang lebihnya begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.